Halo semuanya, kembali kita bertemu pada pembahasan soal UTBK yang sudah ditanyakan pada gelombang yang pertama. Khususnya pada video kali ini kita akan fokus membahas soal-soal tentang grafik yang sudah ditanyakan pada gelombang yang pertama tersebut. Karena kebetulan di soal UTBK yang terakhir, ya di sesi yang terakhir, itu grafik hampir selalu muncul dan bentuknya makin variatif. Nah, ini yang perlu kita antisipasi buat teman-teman yang akan ikut pada gelombang yang kedua. Baik, untuk meningkat waktu, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Diketahui grafik fungsi fx dan gx di sini tampak seperti gambar di samping. Nah, yang pertama kalau kita lihat ini grafik fungsi fx-nya adalah berupa garis ya, berupa garis atau persamaan linear. Kemudian ini adalah bentuk eksponen ya, bentuk pangkat eksponen. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari grafik garisnya, y sama dengan fx itu tadi ya, atau y sama dengan x ditambah 5. Cara untuk menggambarkan grafiknya itu cukup kita cari titik potong terhadap sumbu x ya. Titik potong sumbu x berarti y-nya yang 0. Y-nya 0, maka x-nya sama dengan negatif 5 ya. X-nya adalah negatif 5. Kemudian kalau X-nya yang 0 atau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, dengan kata lain di Y-nya ini berarti 5, kemudian di X-nya adalah negatif 5. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya titik potong terhadap sumbu X, koordinatnya adalah negatif 5,0 ya kan? Nah, itu untuk pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau mencari titik potong ya. Kalau seandainya ini belum diketahui bagaimana cara untuk mendapatkannya ya kan? Nah, ini kita ambil titik putus-putus ini memang untuk membantu mencari titik potongnya itu di situ berapa. Nah, kalau kita reka ini X-nya itu nanti kan kira-kira kalau nggak 2, 3, atau 4 terlalu dekat, terlalu jauh ya. Nah, jadi untuk mendapatkan titik potongnya itu ingat, setiap kurva yang berpotongan, apakah itu garis dengan garis, garis dengan parabola, parabola dengan parabola, langkahnya itu untuk dapatin titik potongnya cukup disubstitusi atau eliminasi, atau tepatnya Y1 sama dengan Y2, yaitu X ditambah 5, kita samakan dengan setengah pangkat X, kemudian dikurang 1. Ya, dikurang 1 ya dari bentuk umumnya ini tadi. Nah, kemudian ini kita pindah ruas boleh. X ditambah 6 sama dengan setengah pangkat X ya. Nah, atau 6 sama dengan setengah pangkat X dikurang X ya. Nah, berapakah X yang memenuhi pada persamaan ini? Kalau kita lihat ini kan ada bentuk pangkat eksponen dan ada bentuknya linear, jadi ini agak susah kalau kita selesaikan secara aljabar. Nah, jadi ini langsung aja kita reka, kita masukin X-nya. X-nya yang ada di sini itu kan kalau kita tebak contoh minus 3 atau minus 2. Nah, jadi kita uji ya. Kita uji X-nya sama dengan minus 2 contohnya. Kalau kita uji X-nya minus 2, apakah dia nanti kiri dan kanan itu sama? Ya kan? Nah, atau ini kita selesaikan hasilnya sama dengan 6 enggak gitu ya. Nah, jadi kita masukin aja coba setengah pangkat minus 2 dikurang X-nya minus 2 ya kan. Nah, berarti ini 2 pangkat minus 1 pangkat lagi minus 2 dikurang negatif 2 jadi tambah 2 gitu ya, ditambah 2 gitu. Nah, kemudian ini berarti 2 pangkat 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 ternyata sama, balance. Kiri sama dengan kanan 6, sama-sama 6. Berarti artinya X-nya itu adalah minus 2. Di sini adalah X-nya minus 2. Nah, kalau X-nya minus 2, maka Y-nya berapa? Gitu kan? Nah, untuk nyari Y-nya itu, nah ini titik ini kan titik potong. Artinya dilalui oleh garis dan kurva. Nah, berarti titik itu X-nya bisa kita masukin ke garis atau ke eksponen, ke fx atau ke gx, terserah, sama aja.
Kalau kita masukin ke garis, maka Y-nya nanti adalah X-nya isi minus 2 ditambah 5, berarti hasilnya 3. Nah, jadi titik potongnya tadi, titik potong adalah X, Y minus 2,3. Ya kan? Nah, berarti jawabnya kebetulan sama. Nah, sebenarnya kalau kita analisa, pilihan 1 benar, pasti pilihan 3 benar. Nah, itu seperti ya tipsnya itu ya untuk ngerjain soal-soal yang kayak gini. Kemudian pilihan 2 juga benar, ya kan? Nah, kemudian coba kita analisa lagi pilihan yang ketiga, katanya fx itu di atas gx untuk x besar dari negatif 2. Betul ya? Kalau dilihat dari gambarnya ini kan negatif 2. Mulai dari sini sampai ke sana, maka fx itu ada di atas daripada gx. Makanya betul pilihan yang ketiga. Nah, kemudian kita tinggal uji pilihan yang keempat. Y sama dengan fx berada di bawah Y sama dengan gx. Katanya untuk x besar dari 0. X sama dengan 0 itu di sini. Ya, x-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau dikatakan fx ada di bawah daripada gx untuk x besar 0 itu salah. Ya kan? Nah, sedangkan ini tadi kan fx-nya di atas mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai seterusnya. Jadi ini pernyataan yang salah. Jadi pilihannya adalah 1, 2, dan 3. Oke? Nah, ini kita lanjut lagi. Yang kedua, sama bentuknya ya. Nah, ini sama bentuknya. Saya pikir teman-teman harus bisa berlatih dulu nih, semestinya. Ya, dicoba dulu. Nah, pembahasannya nanti seperti ini, sama seperti yang tadi. Y sama dengan fx memotong sumbu x di titik 2,0. Nah, jadi untuk nyari titik potongnya ini, ya, titik potong garis gx itu tadi kita buat dalam bentuk 2 dikurang x. Gx itu bisa diganti jadi y sama dengan 2 dikurang x. Nah, kemudian untuk menggambarkan garis cukup ambil x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 0, x-nya berapa? Gitu kan? Nah, berarti ini kalau x-nya 0 berarti y-nya 2. Kalau y-nya yang 0 berarti ini x-nya sama dengan 2 juga ya. Kalau y-nya 0 kan ini pindah x yang sana positif. Kemudian di sini tinggal 2. Nah, berarti ini koordinatnya 2, di sini juga 2, ini 0,2 dan di sini 2,0. Ya. Nah, jadi pilihan yang pertama itu benar. Kemudian yang berikut, untuk x yang lebih besar dari 2, mana x sama dengan 2 yang ini ya. Kalau x lebih besar dari 2 itu berarti ke sana. Itulah x besar dari 2. Nah, apa katanya? F ada di atas daripada G. Betul ya? Ya kan? Nah, ini kan fx-nya ada di atas ini daripada yang ini. Nanti kalau kita teruskan, ya kan, ada di bawah. Karena ini makin ke atas dan ini makin ke bawah. Ya kan? Nah, jadi ini pilihan yang keduanya juga benar. Kemudian pilihan yang ketiga. Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx berpotongan di titik 2,0. Nah, dari situ, dari gambarnya kebetulan udah kelihatan ya. Dari gambarnya udah langsung kelihatan. Ya kan? Nah, kalau tadinya belum kelihatan, nah seperti yang tadi, ini kita samakan terlebih dahulu untuk nyari titik potong itu, samakan fx dan gx-nya. Ya kan? Y1 sama dengan Y2. Nah, kemudian 2 pangkat x dikurang 4, kita samakan dengan 2 dikurang x. Nah, pindahin lagi, 2 pangkat x ditambah x sama dengan 6. Ya kan? Nah, coba kita uji x-nya sama dengan 2. Ya. Nah, coba kita uji x-nya sama dengan 2. Apa benar nanti nilainya sama dengan 6? Nah, ini ternyata 2 pangkat 2 tambah 2 ya sama dengan 6 ya. Nah, makanya ini benar, titik potongnya adalah di 2,0. Nolnya itu dapatnya dari mana? Masukin lagi x-nya 2 coba. Kalau kita isi x-nya 2 di sini kan 2 dikurang 2 kan 0 betul. Makanya titiknya ini adalah 2,0. Pilihan yang ketiga betul. Tinggal pilihan yang keempat. Untuk x lebih kecil dari 3. Ya, untuk x lebih kecil dari 3, ini x-nya 2, 3 itu berarti kira-kira di sini. Ya kan? Nah, untuk x lebih kecil dari 3, ini x sama dengan 3 ke sana, ya kan, sampai seterusnya itu, apakah grafik f ada di bawah dari G? Salah ya.
grafik F itu mulai dari 2 sampai 3, ya, di antara 2 sampai 3 itu grafiknya F yang di atas malah, ya kan, kalau yang ini kan. Nah, tapi kalau memang dari sini ke sana dia ada di bawah, yaitu ini F-nya ada di bawah daripada G, ya kan. Nah, jadi pilihan yang keempat juga salah, maka pilihannya adalah yang A, gitu ya. Yang berikut nomor 3, ini bentuk grafiknya ya dibuat seperti ini, acak seperti grafik pada statistika ya. Nah, diketahui grafik fungsi fx seperti tampak pada gambar di atas jika f2 f negatif 2 sama dengan a ya. Ini adalah fx gitu loh, ya kan. Nah, dikatakan f negatif 2 sama dengan f negatif 2 sama dengan a. Nah, ini artinya apa teman-teman? Karena ini Y sama dengan Fx, ya kan? Y sama dengan Fx. Nah, berarti kan negatif 2 itu adalah X. X-nya sama dengan negatif 2, kemudian Y-nya sama dengan A. Nah, coba lihat. Pada saat X-nya sama dengan negatif 2, ini. Y-nya berapa? Kita tarik di sini, ini kebetulan titik-titiknya udah dikasih tahu. Ya kan? Nah, berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, berarti Y-nya sama dengan 3, A itu berarti nilainya 3, kan gitu. Ya, itu artinya kan. Nah, kemudian kalau F3 sama dengan B, ini artinya apa? Sama teman-teman, pada saat X-nya sama dengan 3, maka ini Y-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3, 1, 2, 3 di sini, ya kan? Nah, berarti Y-nya sama dengan ini 1, ini 2, ya kan? Nah, Y-nya sama dengan B disebutkan di soal. Nah, kalau dari grafiknya, B itu adalah 2. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut A-nya sama dengan 3, maka FA katanya. FA sama dengan berarti F3. Tinggal kita isilah X-nya sama dengan 3 kan? Nah, X-nya sama dengan 3, ini kembali lagi ke sini, maka Y-nya sama dengan 2, gitu kan? Nah, kemudian demikian juga kalau dikatakan FB, berarti ini sama dengan FB-nya tadi 2. Nah, saat X-nya sama dengan 2 itu di sini Y-nya berapa? Ini saat 2, ini kan? Nah, berarti Y-nya 3, 4, 5, ya kan? Nah, berarti Y-nya 5. Nah, kemudian yang ditanya FA ditambah FB. Ini tinggal kita tambahkan, berarti hasilnya adalah 7. Pilihannya yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 4. Di sini disebutkan ada parabola. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Nah, supaya lebih terbantu, ada baiknya kalau kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya ya. Nah, grafik ini kita lihat dari A, keterbukaannya nanti ya, kebetulan positif berarti bentuknya U, terbuka ke atas gitu ya. Nah, kalau kita tentukan letak puncaknya ya, puncak parabola itu XP adalah min B per 2A, ya kan? Negatif 2 jadi positif 2 per 2 sama dengan 1. Y puncaknya berarti F1, isi X-nya 1 gitu. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1 dikurang 2 ditambah 3. Berarti koordinatnya ini tinggal 2 ini ya. Maka koordinatnya adalah 1,2. Kemudian kita tentukan lagi titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y. Nah, X-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya nanti jadi 3. Nah, sekarang kita gambarkan, cukup untuk kebutuhan menggambarkan sketsa aja ya. Nah, kita letakkan pada sumbu kartesiusnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini puncaknya tadi 1,2, ya kan? Kemudian ini 1,2 kita tentukan dulu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,3. Grafiknya itu berarti terbuka ke atas, ya kan? Terbuka ke atas seperti ini. Nah, kemudian ada titik P ya. Titik P itu X-nya 2 katanya. Nah, kalau X-nya 2 ya, kita mau menentukan titik P itu, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Kita masukin ke parabola ini lagi. X-nya 2 berarti 4 dikurang 4, ya kan, habis tambah 3 berarti tinggal 3. Ya, nah, berarti ini tadi 3Y-nya, maka inilah titik P-nya. Koordinatnya itu adalah 2,3.
Nah, ini titik P, kemudian ada garis yang menyinggung parabola melalui titik P. Ini udah jelas, gambarnya seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian kita mau menentukan absis titik Q dengan kecukupan data yang pertama disebutkan di sini ya. Garis singgung kurva melalui titik Q tegak lurus nanti terhadap garis singgung melalui titik P, ya kan? Nah, garis singgung terlebih dahulu kita cari gradiennya. Semua yang namanya garis yang menyinggung kurva, gradien itu diperoleh dari turunan. Ini kita turunkan kurvanya 2x dikurang 2 ya. Nah, gradien dari titik P itu karena x-nya sudah ada sebesar 2, ini tinggal kita masukin. Maka gradien P-nya adalah 2 kali 2 dikurang 2 sama dengan 2 ya, 4 dikurang 2. Nah, MP dikali MQ hasilnya minus 1 karena tegak lurus. Berarti MQ-nya kan dapat, MQ-nya sama dengan minus 1 per 2. Ini kalau kita isi 2 jadinya pindah sana per minus 1 per 2 jadinya ya. Nah, kemudian kita masukin lagi garis Q itu tadi, garis yang melalui titik Q itu tadi, juga garis yang menyinggung parabola. Gradiennya pun adalah turunan, ya kan? Nah, ini tinggal kita samakan. Kita dapat tadi setengah, negatif setengah. Turunannya tadi adalah 2x dikurang 2, ya kan? Nah, maka ini kan ketemu x-nya. 2x sama dengan ini pindah ke sana, tambah 2 kurang setengah, berarti tinggal 3 per 2, 1/2 ya. Nah, kemudian ketemulah nilai x-nya. X itulah absis, itulah pertanyaan yang ada pada soal. Berarti dengan kecukupan data yang pertama, kita bisa mencari jawaban yang dia tanya ya. Nah, kemudian dengan kecukupan data yang kedua, kita periksa garis singgung yang melalui titik Q memotong sumbu Y di titik 0,2. 0,2 itu ini ya, di sini 2. Nah, kalau kita lihat puncak daripada parabolanya tadi adalah 1,2. Nah, garis yang motong sumbu Y di 2 dan menyinggung parabola itu udah pasti garisnya seperti ini ya, supaya menyinggung parabola. Ya kan? Tidak ada lagi yang lain. Nah, ini baru dia menyinggung parabola ya. Jadi gambar garisnya yang melalui titik Q itu seperti ini. Nah, dengan demikian ada nggak titik potong dengan sumbu x-nya? Ternyata tidak ada titik potong terhadap sumbu x-nya ya. Nah, bukan tidak bisa ditentukan, bisa kita tentukan tapi tidak ada jawabnya. Nah, jadi jawabannya adalah pernyataan 1 cukup, pernyataan yang kedua juga cukup. Pilihannya yang D. Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 5. Di sini diketahui ada dua garis, Y1 dan Y2. Y1 2x tambah 1 dan Y2 masih dalam bentuk variabel mx tambah c gitu ya. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 5. Diketahui Y1 dan Y2 ya. Dimana Y1 sudah lengkap ini kebetulan persamaan garisnya langsung bisa kita gambarkan, yaitu Y sama dengan 2x ditambah 1, titik potong terhadap sumbu Y, x-nya 0 ya kan. Nah, berarti Y-nya itu adalah 1 dan titik potong terhadap sumbu x, Y-nya 0. Nah, berarti x-nya sama dengan negatif setengah gitu ya, pindah-pindah ruas aja. Nah, berarti ini kalau kita gambarkan grafiknya bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini sumbu x, ini sumbu Y. Nah, garis yang pertama Y-nya 1 ya kan, kemudian x-nya minus setengah ya, minus setengah dan 1. Nah, garis itu kalau kita gambar bentuknya kira-kira seperti ini ya kan. Nah, inilah garis yang pertama Y1 ya, ini Y1. Nah, kemudian kita mau gambar garis Y2 mx tambah c ya. Garis Y2 memotong sumbu x di titik 1,0. Nah, Y2 nya udah dikasih tahu di titik 1,0. Nah, ini titik yang sudah pasti dilalui oleh garis Y2. Nah, grafiknya itu kan bisa condong seperti ini atau mungkin condong seperti ini gitu ya. Nah, itu kira-kira gambar grafiknya nanti itu yang mau kita perhatikan. Nah, sehingga titik potong antara kedua garis itu ada di kuadran 1 atau bukan. Nah,
Jadi garis yang kedua sudah diketahui melalui titik 1,0. Tentukan apakah kedua garis tersebut berpotongan di kuadran 1. Kecukupan data yang pertama, M-nya kecil dari 2. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu garis yang kedua itu bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Ya kan? Nah, karena dia melalui titik 1,0 ini tadi, berarti bisa kita masukkan 0 sama dengan X-nya 1, M plus C. Sehingga C-nya sama dengan minus M. Atau M-nya sama dengan, sama aja ya, M-nya sama dengan minus C. Ini yang kita masukkan ke persamaan garisnya tadi. Yang kita ambil yang pertama M-nya sama dengan minus C. Berarti, atau C-nya sama dengan minus M. Persamaan garisnya yang pertama itu MX dikurang M. Jadinya kan? Nah, kalau kita ambil dalam bentuk M semuanya. Nah, sekarang kita perhatikan kecukupan data yang pertama. Katanya M kecil dari 2. Kalau M-nya kecil dari 2, kita misalkan M-nya 1 ya. Kita coba kalau M-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X dikurang 1. Ya kan? Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya 1, ya kan? Ini bisa langsung ya. X-nya 1, titik potong terhadap sumbu Y-nya, X-nya 0, Y-nya sama dengan minus 1. Ya kan? Nah, berarti grafiknya itu kira-kira seperti ini. Ya kan? Nah, maka nanti dia akan memotong parabola itu di kuadran yang keempat. Ya kan? Nah, ini kalau kita lanjutkan kan seperti ini. Ada nanti titik potongnya di kuadran yang keempat. Nah, kemudian kita uji lagi yang lain. M-nya contohnya 2. Kalau M-nya sama dengan, karena lebih kecil dari 2 ya, nggak boleh 2, berarti M-nya kita misalkan 0, coba. Kalau M-nya sama dengan 0, maka garisnya itu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Nah, dia berpotongan langsung kalau seperti ini kan, garisnya ya. Dia di sini, gitu. Ya kan? Nah, kalau kita misalkan M-nya minus 2 deh, ya kan, lengkap sedikit. Minus 2, maka Y-nya sama dengan minus 2X, M-nya minus 2, jadi tambah 2. Ya kan? Nah, ini titik potong terhadap sumbu X-nya sama dengan 1, tetap, ini akan tetap di sini. Ya kan? Kemudian titik potong sumbu Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau Y-nya sama dengan 2, nah berarti kan dia udah ke atas ini kan? Gitu. Nah, ini ternyata berpotongan di kuadran 1, betul. Ya kan? Nah, ini tadi tidak berpotongan di kuadran 1, sehingga kecukupan data 1 ini belum bisa, ya, belum cukup untuk menjawab pertanyaan karena masih bisa di kuadran yang lain dan di kuadran 1 juga. Nah, kemudian yang kedua kita lihat kalau C-nya lebih besar dari 2. Nah, persamaan garis itu tadi kan bisa lagi kita ubah persamaannya ini tadi menjadi Y sama dengan MX tambah C. C-nya, M-nya kita ganti dalam persamaan C. Ya kan? Nah, minus CX ditambah C. Ini yang kita pakai. Ya kan? Nah, kalau C-nya lebih besar dari 2, kita misalkan C-nya sama dengan 3. Kalau C-nya 3, maka Y-nya sama dengan 3X plus 3. Ya kan? Y-nya sama dengan minus 3X plus 3. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0, X-nya 1. Y-nya sama dengan berapa itu? Y-nya sama dengan 3, betul ya, memotong di kuadran, nanti kan Y-nya di atas 3, kita tarik dan melalui titik 1,0 nanti seperti ini, maka dia berpotongan di kuadran 1. Kuadran 1 itu yang ini ya, benar. Nah, kalau C-nya coba kita gedein lagi, kita misalkan C-nya misalin 5, ya kan? Nah, kalau C-nya 5, maka Y-nya sama dengan minus 5X ditambah 5, ya kan? Nah, Y-nya 5. Nah, jadi makin besar nanti C-nya kita buat, maka dia nanti akan memandai seperti ini. Yang tadi C-nya, kalau contohnya kita misalkan 3 tadi, maka ini 1 dan 3 di atas. Kalau kita misalkan 4, 1 dan 4 di atas. Kalau kita misalkan 5, 1 dan 5 di atas. Ya kan? Kalau C-nya kita terusin. Nah, kalau untuk jawaban yang kedua, ini bisa kita pastikan, kita tetapkan bahwa nanti dia akan berpotongan di kuadran 1 untuk berapapun C yang memenuhi pada C lebih besar dari 2 ini tadi
Ya, jadi jawabannya pilihan yang kedua saja cukup, tapi pilihan yang pertama tidak cukup. Jawabnya adalah yang B. Oke. Nah, demikian pembahasan kita yang pertama tentang grafik, teman-teman. Nah, di follow terus, nanti akan kita bahas lagi jenis bentuk grafik yang lain, khususnya yang lingkaran-lingkaran. Kebetulan ini belum ditanyakan di UTBK gelombang yang pertama. Nanti untuk pertemuan yang kedua kita akan coba bahaskan bentuk lingkaran. Oke, sampai ketemu, tetap semangat.